kita semuanya dari keadaan sehat ya, bisa apa? Semoga teman-temannya yang sedang sakit semuanya bisa. Nah, untuk memulai belajar dari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dulu dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan pimpin rapat untuk menyiapkan. Baik, dan selanjutnya. Semoga dengan doa ini kita belajar dari ini. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Saya tidak berangkat. Kita oke. Amalia, Anissa Fedra, Aulia Firdaus, Balkis, sudah sakit? Dari kapan kemarin? Edwin, Pesti, Melisa, Istri, Putri Aziza, Rahma, Sabrin, Sakit, Siti Hadi, Widani, Yudita, Azhar. Oke, untuk mulai belajar hari ini, kita akan menayangkan video motivasi yang akan kalian bisa melihat di mana. Nah, ini video motivasi bahwa kita cara nah, dia membawa beberapa ini ada yang satu, ini ada yang sebagai tapi kalau satu dan dilatih juga yang namanya bekerja di tim pasti semuanya ada yang kemudian ini atasnya ini bukan kayak buat jadi orang yang posisi masalah ini malah kalau kemudian ini malah lebih ya ini adalah berbicara solusi ada beberapa revisi dalam program kita ini adalah dari jalan informasi teknologi pertama dan informasi kerencanaan. Kemudian fase pengembangan teknologi saat tentang penggunaan lahan daerah sekolah sangat memperlukan informasi ini berguna untuk menyebabkan dampak pembangunan bagi daerah dan jalur peta. Selanjutnya, manfaat peta jika penggunaan jalur transportasi laut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Dibuat pulau bersama dengan interaksi antar pulau dilakukan untuk menggunakan transportasi laut. Pulau-pulau Kalimantan. Transportasi laut menjadi salah satu tulang bagi perekonomian Indonesia. Jika transportasi laut tetap pergerakan barang juga akan ekonomi. Dengan demikian, transportasi laut dapat dikembangkan secara optimal untuk menunjang manfaat perekonomian. Namun penggunaan jasa pembukaan sangat berhubungan dengan menjaga pelayanan aman saat kapal berada di daratan. Selain itu, penggunaan jasa juga membuat informasi
Tersebut belum kedalaman ada arus informasi tersebut menjadi dasar penentuan informasi pembangunan pelabuhan. Sutra satu geologi dapat melakukan kondisi cuaca dan analisis perubahan cuaca. Informasi penentuan dan beberapa sensor penggunaan dapat menjadi acuan untuk keberangkatan kapal. Yang terakhir, manfaat peta dan jika perkiraan Kemudian setelah kalian menggunakan kayak video, ini ada beberapa poin yang kalian harus pahami dari video yang sudah ditayangkan. Nah, kemudian juga ada beberapa gambar tentang jaringan transportasi. Nah, jadi tanya kalian, apakah peran mereka dan jauh pada jaringan transportasi? Coba yang bisa jawab, ini saja. Coba. Apakah peran mereka dan jauh? Apakah peran mereka dari jaringan transportasi? Kemudian bagaimana tingkat kondisi udara di desa dan di kota? Ada yang bisa jawab? Silakan Marisa. Bagaimana tingkat kondisi udara di desa dan di kota? Kalau di desa itu nyaman, macet. Tapi kalau di kota itu macet, sekarang kondisi juga beda. Karena kalau di kota banyak daripada di desa. Kalau ada di desa, itu beda, bermodal, maling, mana ada bus, ada mobil, ada mobil, dan lain-lain. Kemudian di sini ada berapa tempuh jarak dari rumah kalian ke sekolah? Video dari rumah ke sekolah berapa jam? Tidak sih maksimum. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Siswa dapat memahami konsep dan menganalisis perencanaan transportasi di dunia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan peta tematik beserta menggunakan citra dan siswa dapat menganalisis jaringan transportasi pada suatu daerah. Ini tujuan yang akan kita capai di dunia. Kemudian apa sih arti dari konsep transportasi? Coba, ada yang tahu konsep transportasi itu ada istilah transportasi. Transportasi itu artinya apa? Adalah transportasi. Transport itu apa? Artinya? Transport itu adalah seberang, kemudian kata adalah mengangkut atau membawa, itu namanya transportasi. Nah, jaringan transportasi sendiri artinya apa? Adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kegiatan yang dari kawasannya dibuat oleh orang jelas satu kesatuan keperluan perdagangan dinas. Ini arti dari jaringan transportasinya. Kalau transportasinya tadi ada kata trans yang berarti sebelum dan ada kata porter yang ngangkut membawa. Makanya kalau kalian dari rumah yang tidak transportasi menggunakan alat transportasi kan yang membawa kalian termasuk dulunya manusianya masih dulu menggunakan transportasi. Next, kemudian selain konsep transportasi di sini ada perencanaan transportasi. Nanti kita belajar tentang konsep perencanaan transportasi. Kemudian sebelum nanti kita masuk ke tujuan jaringan transportasi, apa sih arti dari perencanaan transportasi? Nah ini di sini ada arti dari perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan kebutuhan prasarana seperti jalan, kemudian terminal, pelabuhan, kemudian sarana untuk sistem transportasi yang aman, efisien dan lain-lain. Namanya perencanaan transportasi.
kasih. Next, kemudian kita lanjutkan. Ada tujuan jadian transportasi. Nah, tujuannya untuk apa sih jadian transportasi itu? Di sini ada perencanaan transportasi. Tujuan untuk masalah transportasi yang sedang terjadi dan mungkin terjadi di masa mendatang. Masalah yang sudah terus terjadi. Nah, kemudian tujuan dari perencanaan transportasi tujuannya yang pertama adalah untuk mencari penyelesaian masalah transportasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan sumber daya yang ada. Ini adalah tujuan dari. Kemudian di sini ada kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas itu adalah situasi atau keadaan tersendatnya lalu lintas yang ditandai dengan turunnya kecepatan perjalanan dari kecepatan yang seharusnya bahkan melebihi lalu lintas ini namanya kemacetan. Nah, arti lebih khususnya yang namanya kemacetan adalah permasalahan yang umum terjadi dan banyak terjadi di kota-kota besar yang pada umumnya menyebabkan kota menjadi tidak bersih, menyebabkan kemudian ekonomi yang sendiri. Ini arti dari kemacetan lalu lintas. Apakah di desa mengalami kemacetan lalu lintas? Tidak, kalian merasakan enggak? Tidak semuanya yang di Solo mungkin yang ada di sekitar SMA mengalami kemacetan tidak. Kalau kita ada di jalan tidak mengalami karena desa itu banyak ini yang masyarakat kita itu biasanya ada di kota-kota besar yang transportasinya lebih banyak. Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan ini dalam perencanaan transportasi, hal yang dipertimbangkan yang pertama itu dasarnya dari perkiraan kebutuhan di masa depan. Nah, kaitannya dengan apa tuh? Kaitannya masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi yang pertama, sarana yang telah ada digunakan secara optimum dan ditujukan untuk perancang masyarakat ini. Dan yang kedua, sarana harus direncanakan untuk diberi kekuatan secara kemudian diletakkan pada lokasi yang tepat atau daerah atau kota yang ekonominya harus perlu ditanggung. Ini adalah hal yang diperlukan dalam perencanaan transportasi. Next, kemudian ada pengindahan jauh untuk transportasi. Nah, pengindahan jauh untuk transportasi di sini peran dari pengindahan jauh itu apa sih? Perannya adalah untuk menyediakan data penggunaan dan mengumpulkan data mengenai data sosial maupun ekonomi. Kemudian penyediaan data penggunaannya di sini adalah perencanaan transportasinya memerlukan data apa saja. Data yang diperlukan adalah pola pergerakan, kemudian silakan untuk bagi kelompok karena itu akan CPS, tapi kalian membuat proyek jangan disiapkan warna, kemudian kertasnya disiapkan, kemudian kelompok satu yang dari bagian yang kecil pada kalinya kelompok kelas atau satu. Kemudian kelompok selanjutnya
Terus juga lagi pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari aku akan presentasikan pemanfaatan peta penilaian dan sistem informasi geografi jaringan transportasi. Jadi kita akan menjelaskan klarifikasi jalan menurut fungsinya. Pertama, jalan arteri, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama. Kedua, jalan kolektor merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau kembali dalam negeri dan dalam sedang. Ketiga, jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat. Yang terakhir, jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dan jenis perjalanan jarak dekat dan kecepatan rendah. Selanjutnya ada perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan rangka sarana transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, dan transportasi yang efisien, aman, dan lancar dalam pengawasan lingkungan. Peran penginderaan jauh dalam pelaksanaan transportasi. Yang pertama, sistem penginderaan jauh dapat menampilkan data penggunaan lahan di waktu terdekat yang berbeda. Ketiga, dapat digunakan untuk memperoleh informasi. B. Penginderaan jauh merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam memperkirakan jumlah penduduk untuk memperkirakan jumlah melalui jumlah penginderaan jauh dari jumlah bangunan dan tipe ukuran bangunan rumah dibandingkan dengan jumlah unit rumah. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Sebutkan faktor yang mempengaruhi kemacetan. Barangkali yaitu sarana lingkungan jalan, pelayanan jalan, volume lalu lintas, Ada lagi yang mau ditanyakan? dengan lingkungan ini cukup jalan. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata dimaafkan. Maka ada sistem nah maksudnya apa sih sistem di sini? Berarti sarana ada, prasarana ada, dan yang waktu mau modelnya. Otomatis misalkan saya tidak ada sarana-sarananya, tapi modelnya yang tidak ada. Apa-apa proses berjalan tidak. Nah, berarti harus ada modelnya yang disebut sarananya apa? Kalau prasarana berarti tentang perjalanan sarana kalau sarana kalau transportasinya apa? Misalkan tidak seluruh dari rumah sampai juga dan apa-apa yang ada yang digunakan dari jika ke SMA itu. Nah itu berarti sistemnya. Kemudian sarannya kalau menggunakan menjadi sana perusahaan
namanya sudah jadi kata yang ada yang diangkut, tapi bendernya ada, sarannya ada, perasaan terus. Kemudian yang jalan masih adalah aksesibilitas lapangan dan perlengkapan yang tadi kalian bahas. Ada arti akses itu bagus tidak. Saya dari rumah ke sekolah aksesnya jadinya bagus. Kemudian kualitasnya berapa pengalaman saat ini berarti termasuk kata-kata utama jadi. Next, kemudian di sini ada beberapa yang mengintegrasikan pengalaman belajar. Ini kemudian kita masuk ada pertanyaan, silakan kamu mulai jawab. Dan soal itu nanti yang mulainya bagus, saya kasih video. Silakan bentuknya sesuai jadi jangan dan kebanyakan ini di depan. Ada soal pertanyaan yang mengucapkan silakan dibacakan. Jangan dulu. Sebisanya. Yang pertama ada surat Yasin ayat 21 dan 22. Di sini bahwasanya pengalaman belajar dengan Al-Quran, di sini ayat Al-Quran tentang transportasi darat kita harus baca bersama. Yang paling satu bintang-bintang golongan adalah angkutan umumnya. Kemudian next, di sini juga saya dari surat Asy-Syu'ara ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan pelajaran ini semuanya bermanfaat untuk kita ucapkan